Halo para nobar film, balik bersama saya Bang Rudi. Kali ini nobar film akan membahas alur cerita film semi, yang berjudul Lesson Love, yang menceritakan tentang seorang tante-tante, yang menyukai seseorang mahasiswa, dan menjadikannya inspirasi dalam membuat sebuah lagu. Oke, tanpa berlama-lama, seperti biasa atur posisi rebahan yang enak, cemilan dan kopi, mari kita ke alur cerita filmnya. Di awal film, memperlihatkan seorang wanita yang sedang mendatangi sebuah klub. Dia adalah Hisodot dan ternyata di sana Hiso mendapatkan kejutan dari teman kerjanya, sebut saja yang ini namanya Sugeng dan yang satu ini namanya Asep, dan kebetulan tante Hiso ini sedang ulang tahun guys. Dan di dalam pesta itu teman kerjanya merasa risau pas tante Hiso ini bilang kalau dirinya tidak suka kalau ulang tahunnya dirayain rame-rame, dan gak lama kemudian tante Hiso akhirnya meninggalkan pesta klubnya. Dan keesok harinya, tante itu pergi ke tempat kerjanya di studio musik, yang mana tante-tante ini adalah penulis lagu, guru musik, dan pengisi komposer musik guys. Di sana dia mengecek pekerjaan si Sugeng. Setelah semua beres kemudian tante itu pergi lagi. Malamnya pas tante turun dari taksi malah enggak sengaja melihat sepasang kekasih yang sedang skidi papap guys. Pas tante mau masuk lift, tak lama kemudian orang yang tadi skidi papap di taman ikut masuk di dalam liftnya. Waduh, yang mana mereka berdua jadi saling canggung-canggung gitu. Oke, si cowok ini bernama Seyung, dia adalah seorang mahasiswa jurusan seni dan musik. Besoknya, saat mereka sedang melukis bersama temannya yang bernama, sebut saja Andi. Mereka berdua sedang mengerjakan lukisan, yang mana Andi temannya, Seyong gagal fokus. Karena yang dia lukis adalah seorang wanita telanjang di depan matanya. Wow. Dan mereka berdua, malah menjadi tegang bersamaan gengs. Scene berpindah di studio musik di mana si Sugeng sedang merekam suara penyanyi cewek nih. Si Sugeng ini malah kepusingan, mendengarkan suara penyanyi cewek tersebut, karena suara penyanyinya ternyata rusak parah gengs. Waduh. Tak lama kemudian si tante Hiso pun datang dan menyuruh Sugeng untuk mencari penyanyi yang lebih bagus, ya setidaknya enaklah buat didengar. Kemudian tante Hiso pergi ke buah bar sendirian. Tak lama kemudian datanglah teman kerjanya bernama Asep, yang kasihan melihat tante Hiso sendirian aja. Kemudian si Asep mengajak tante Hiso keluar sebentar, katanya sih buat cari angin. Ternyata mereka berdua malah lagi mantap-mantap di dalam mobil. Wadaw. Tetapi karena tante Hiso lagi enggak mood, akhirnya meninggalkan Asep yang sedang kepalang tanggung hehehe. Scene kemudian berpindah di Indomaret. Tante Hiso sedang berbelanja tak sengaja melihat cowok yang pertama kali bertemu di lift itu yang bernama si Seyung. Sampai akhirnya, si Seyung itu selesai belanja kemudian keluar, namun si tante Hiso penasaran nih, sama si Seyung, sampai-sampai dia mengikuti Seyung sampai rumahnya. Dan entah kenapa, tante Hiso setiap melihat si Seyung, dia dapat sebuah berinspirasi dan ingin sekali membuat lirik sebuah lagu gengs. Besoknya, Seyung sedang bermain basket bersama Andi, karena mungkin kecapean akhirnya mereka membeli minuman dan nongkrong di depan Indomaretnya. Dan kebetulan tante Hiso ini lewat nih, di depan mereka berdua. Lagi-lagi Andi kumat selalu gagal fokus, kalau melihat cewek cantik. Sementara itu si Seyung merasa kalau cewek itu pernah ketemu lift waktu itu. Tak lama kemudian Andi mengajak Seyung untuk pergi di sebuah gedung, katanya sih ada acara di sana. Dan ternyata di dalam gedung itu, lagi ada acara tante Hiso nih, yang sedang merayakan jumpa pers di sana, yang menanyakan bagaimana cara bermain musik piano. Nah karena Andi melihat tante Hiso dari pintu gak pakai lama dong, mereka akhirnya masuk dan menontonnya. Saat tante Hiso sedang bahas sebuah materi, si Seyung malah gagal fokus nih karena melihat bodinya tante yang bikin pikiran melehoy yang kemana-kemana. Waloh. Karena si Seyung sedang omes, dia terus berhayal melihat si tante Hiso yang sudah berpikiran kemana-kemana. Karena si Seyung enggak tahan, si Seyung malah pergi ke kamar mandi. Waduh, pasti abis olok-olok kayaknya. Setelah selesai acara itu mereka berdua akhirnya bertemu dengan tante Hiso nih. Mereka berdua mengobrol mengenai ketertarikan ingin belajar musik, hingga akhirnya mereka minta nomor WhatsApp dengan modus pengen kursus sama si tante Hiso ini guys. Next karena Andi sudah punya nomor teleponnya, si Andi mencoba menghubungi tante Hiso ternyata nomor yang Andi hubungi tidak nyambung guys. Si Andi pun akhirnya kesal karena merasa kalau tante Hiso telah membohongi si Andi. Malamnya, di kamar si Seyong membuka kertas itu, yang mana nomor yang ada pada Seyung itu nomor asli tante Hiso.
Dan nomor yang tadi Andi hubungi, ternyata nomor palsu guys, yang sudah dirubah nomornya oleh si Seyung. Pas coba ditelepon akhirnya diangkat nih, tetapi karena masih malu-malu si Seyung malah matiin panggilannya. Enggak lama Tante Hiso menghubungi kembali si Seyong nih guys, dan menyuruh si Seyung untuk temui Tante Hiso di rumahnya buat belajar musik piano. Di sana malah Seyong jadi gagal fokus nih, karena Tante Hiso berpakaian sangat tipis sampai kelihatan buah kembarnya guys. Dan ditambah lagi si Seyong gak sengaja nih, melihat Tante Hiso yang sedang ganti baju guys. Pas si Tante ngajarin si Seyong nih, si Tante malah memegang tangannya si Seyong, yang mana si Seyung malah jadi tambah gemetar, dengan reaksi Tantenya. Dan tiba-tiba lagi enak-enaknya si Seyong malah ditelepon sama emaknya, untuk segera pulang. Kuat juga ya ternyata imannya. Besoknya, pas Seyung lagi melukis datang nih si Andi temenya, yang kaget melihat lukisan si Seyung, yang ternyata Seyung ini melukis gambar Tante Hiso yang kagak pakai busana sama sekali. Waduh. Yang bikin Andi makin curiga, dan tahu kalau si Seyung sudah ketemu sama si Tante Hiso ini. Next malamnya, si Seyung main lagi ke si Tante nih, dan nungguin depan pintu rumahnya Tante Hiso. Enggak lama kemudian akhirnya Tante Hiso pun datang. Pas baru mau masuk, si Seyung sudah mulai gagal fokus melihat Tante Seyung yang begitu seksi, sampai-sampai Seyung nelen ludah seperti kucing melihat ikan. Enggak pakai lama si Seyung langsung menggendong Tante Hiso dan di situ terjadilah siki di papap gay. Besoknya si Tante Hiso menjemput si Seyung yang pulang dari kampus. Mereka berdua pergi ke sebuah galeri seni gitu. Pas si Seyung lagi melihat-lihat lukisan, tangannya si Tante memegang tangannya si Seyung dan mengajak Seyung ke tempat perpustakaan buku gitu. Gua kirain dia mau baca-baca buku gitu. Ternyata Tante Hiso ini karaokein punyanya si Seyung guys, wadidaw. Setelah pulang si Seyung menanyakan si Tante nih, kenapa Tante ngelakuin nganu-nganu itu di tempat kayak gitu? Dan si Tante menjawab kalau melakukan kayak gitu di tempat itu katanya supaya biar enggak bosen aja. Malah Tante menjawab semakin tempat berbahaya semakin seru katanya. Waduh, makin aneh aja nih si Tante ini. Besoknya, di studio si Sugeng lagi keasyikan gitu. Karena lagu yang dibuat si Tante bagus banget guys, yang mana lagu itu dibuat karena terinspirasi dari si Seyung. Sementara itu si Asep, kelihatannya kayak gak seneng gitu dan enggak suka dan tahu kalau Tante Hiso, ada berhubungan dengan seorang mahasiswa, yaitu si Seyung. Kemudian scene berpindah di Seyung nih, yang sedang mengobrol dengan temen ceweknya di halte. Dia adalah Jessica, yang menanyakan kabar si Seyung, kalau dia takut kalau si Seyung akan dikeluarkan dari kampus. Dan ternyata si Seyung ini udah enggak masuk kuliah selama seminggu guys, ampun dah nih bocah. Sementara Tante Hiso yang berniat menjemput si Seyung, merasa cemburu gitu. Karena si Seyung sedang mengobrol dengan cewek lain, jadinya setelah Tante melihat si Seyung sedang bersama cewek lain, si Tante jadi cabut lagi dan enggak jadi menjemput si Seyung. Dan ternyata setelah pulang ada temenya Tante Hiso nih yang udah nungguin depan pintu. Karena udah enggak kuat imannya, si temenya ini langsung siki di pep si Tante guys. Sementara itu, si Seyung gelisah nih, karena sudah 1 hari tidak ada kabar dari Tante Hiso. Akhirnya si Seyung OTW ke rumahnya Tante Hiso. Pas sudah sampai si Seyung gak sengaja melihat Tante Hiso sedang genjotan dengan cowok lain. Pas semua terlihat jelas di depan matanya, si Seyung langsung pergi dengan penuh rasa marah dan kecewa, yang kagak percaya kalau kelakuan Tante Hiso yang kayak gitu. Sementara itu si Jono kena pusing lagi nih karena pas rekaman suara cewek ini makin lama makin hancur, dan Tante Hiso di sana malah ngelamun gitu, karena memikirkan si Seyung yang enggak ada kabar dari semalam. Karena kepikiran terus si Seyung, akhirnya Tante berniat mencari si Seyung ke kampusnya, ke tempat biasa Seyung nongkrong, bahkan ke tempat halte yang sering Seyung duduk nunggu bis dan tetap saja tidak menemukan si Seyung. Dan sampai akhirnya si Tante ngecat si Seyung, yang mana si Seyung lagi bener-bener galau, nongkrong sendirian, dan cuma dilihat catnya si Tante. Besoknya, di studio Tante Hiso dan Sugeng dapat kabar, bahwasanya kalau si Asep sudah keluar kerja, dan pindah ke label musik lain, tanpa ada pemberitahuan sama mereka lebih dulu. Dan ngeselinnya, si Asep ini udah nyuri lagunya si Tante Hiso, yang dia jual ke label musik lain. Ya jelas aja mereka pada kesel dong. Tapi gak lama kemudian, datang nih,
direkturnya yang marah-marah dengan kejadian itu, dan menuntut Tante Hiso untuk membuat lagu baru lagi, atau si Tante diancam akan diputus kontrak kerjanya. Akhirnya Tante Hiso meminta waktu seminggu, untuk membuat lagu baru lagi. Next, saat Tante Hiso sedang membuat lagu baru, Tante Hiso mencari inspirasi dengan mengingat masa-masa indah bersama si Seyung, tapi tetap aja semua itu tidak berhasil, karena melihat si Seyung yang masih marah dengan si Tante. Tapi enggak lama nih, tiba-tiba si Seyung datang ke rumahnya si Tante guys, karena udah kangen banget kan, udah lama juga enggak ketemu. Akhirnya tanpa basa-basi dong, mereka langsung melakukan pergenjotan duniawi gengs. Besoknya Tante Hiso pergi dari rumahnya nih, tanpa sepengetahuan si Seyung dia pergi keluar kota, buat mencari inspirasi baru untuk membuat lagu. Sementara itu si Seyung merasa khawatir karena udah lama Tante Hiso enggak ngasih kabar ke dia. Singkat saja akhirnya Tante Hiso berhasil buat lagu baru nih yang berjudul Selamat Tinggal Kekasihku. Singkat cerita, Tante Hiso lagi di mobil nih, tiba-tiba Tante Hiso inget lagi sama si Seyung dan merasa kangen gitu. Dan akhirnya, Tante Hiso berniat menemui si Seyung. Pas mau keluar dari mobil ternyata sudah ada cewek yang nyamperin dia duluan. Yang mana dia itu adalah Jessica temanya si Seyung, dan ternyata mereka sekarang sudah berpacaran. Tentu saja melihat si Seyung sudah punya pacar, si Tante malah menjadi seneng dan juga nyesek gitu. Waduh. Dan di akhir film ini, terlihat si Seyung sedang bersama pacar barunya yang lagi dengerin lagu ciptaannya Tante Hiso. Dan terlihat juga mereka lagi sama-sama bahagia dan film pun selesai. Dan itu saja pembahasan film kali ini gengs. Kalau kalian suka boleh klik tombol like, bisa juga berkomentar buat film berikutnya. Terima kasih. See the next video. Bye bye.